Assalamualaikum Mas Tony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia, pagi ini 14 Februari akhirnya tiba Mas Tony. Nampaknya hujan banyak nih di Cibubur sini, station kami hujan. Di bagaimana tempat di Mas Tony sana? Hujan juga baru reda Oh, beberapa nampak. menit yang lalu. Nah, itu dia. Pagi ini nampaknya ini para dukun sedang diuji kemahirannya ini. Apa yang Mas Tony Mas Tony lihat? Karena ini orang kita ini Mas Tony, walaupun sudah sedemikian ilmu pengetahuan ada, banyak masih percaya sama dukun-dukunan begini nih. Macam mana yang Mas Tony lihat? Selain juga urusan di luar negeri itu ya, wow, macam-macam itu kisah London, Singapura dan beberapa tempat ya, di Saudi bahkan sudah ada yang dicoblos itu. Wah, luar biasa lah. Pagi-pagi tadi banyak itu Bang, pagi-pagi menunggu serangan fajar, walaupun MUI dalam beritanya 4 kali bilang haram, 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 yang ngasih maupun yang beri. Tah bagaimana sudah telanjur sedekahkan sajalah. Nah, apa yang Mas Tony lihat dari film Dirty Vote itu, laporin semua itu Mas Tony, empat-empatnya itu. Tapi saya yakin mereka sudah ambil resiko itu. Terakhir, harga beras di tengah bansos yang hang heng hong ini pada naik nih. Orang kampung pada bilang, ini bagaimana urusan ini beras pada naik ini. Silakan Mas Tony, ditunggu beritanya. Semoga isu satu putaran ini pun menjadi sebuah perbincangan yang luar biasa. Tah mau mulai dari mana? Tafadhol Mas Tony, bukan dukun politik, ini pemerhati bangsa. Silakan. Jadi rupanya bukan saja percetakan yang banjir rizki pada saat ini, saat pemilu, baik pileg maupun pilpres, tetapi juga yang banjir rizki adalah dukun politik, ya. Jadi para dukun, para paranormal, para orang-orang yang mengaku ahli spiritualis kebanjiran proyek dari para caleg-caleg ini untuk mendapatkan cuan, gitu kan. Pendengar Ya, kita akan nih terus jin ini terjadi. mesem-mesem nih jin pada nih. Jin kita nih banyak yang dengar jin Mas Tony. Lanjut. Jadi semakin modern tetap itu akan ada, tetapi sesungguhnya ketika masyarakat semakin modern itu akan makin mengecil. Tapi kalau di Indonesia makin banyak ya. Jadi artinya tidak berkurang itu para dukun-dukun yang dipakai oleh para politik, itu dunia lain lah, dunia lain. Ya, jadi kalau jangan kemudian saya diikut-ikutan, wah Tony Roset itu dukun politik, jangan. Jadi di dalam politik itu ada 3 hal saya perlu klarifikasi. Yang pertama adalah data. Kita harus betul-betul mencari data dari data-data primer, bukan data sekunder. Kalau kita dapatkan data sekunder, kita harus lacak sampai ke data primernya. Ini kan sama dengan riset gitu. Kalau kita tidak mendapatkan data primer tapi hanya data sekunder, memang sulit. Dari awal kita sudah salah untuk memulai membuat analisis politik. Yang kedua, data ini tidak akan berguna secara baik kalau kita tidak memiliki basic teori yang cukup. Ya, maka perlu basic teori untuk menjadikan data ini ya dari beberapa data kemudian ditarik garis merahnya dengan berbagai teori. Dan dari situlah kemudian kita mendapatkan kesimpulan. Yang ketiga adalah kekuatan insting. Kekuatan insting itu ya memang fokus terus-menerus, istiqomah, konsisten untuk membuat analisis. Kalau kita sekali-kali ya tumpul, namanya kalau kita punya cukuran jenggot, kalau dipakai sekali-kali kan tumpul. Tapi kalau dipakai terus-menerus itu 1 tahun pun kuat. Karena bulan Maret kemarin saya di Amerika beli cukuran, sampai sekarang ternyata tadi pagi saya pakai ya masih tajam itu. Artinya kenapa? Karena sering kali dipakai. Disitulah konteksnya, insting itu akan jalan ya ketika sering kali dipakai. Pemain bulu tangkis misalnya ya, kalau dia setiap hari main, bahkan main 3 kali saking seriusnya, mungkin kalau matanya ditutup dia bisa itu nempel, bisa tahu arah bola. Karena dengar. Kenapa? Karena dia instingnya jalan. Karena setiap hari ya dia main badminton dan sebagainya. Itu sebagai sebuah klarifikasi ya. Hanya sayangnya di Indonesia ini semua orang merasa bisa membuat analisis politik gitu. Makin dikasih tahu makin ngamuk, masih kasih tahu makin menunjukkan gobloknya lah. Padahal mereka tidak punya data, tidak punya basic teori yang pada akhirnya
seolah-olah berita di media itu sesungguhnya itu adalah sebuah kebenaran mutlak. Tidak. Jadi berita itu banyak. Kalau orang memahami survei kali ini ya sekaligus ini memahami survei kali ini kan survei banyak, ada yang 30, ada yang 54, 53, 52, ada yang 32. Ya coba kita kemudian lihat dari semua survei itu siapa sesungguhnya yang mensurvei, dari mana biayanya, bagaimana record daripada lembaga survei itu, terus bagaimana kemudian kalau lebih jauh lagi bagaimana validitas datanya dan bagaimana mereka menggunakan atau mengolah data itu. Ini juga menjadi sesuatu yang penting. Dari situlah kita melihat banyak variabel. Kalau kita belajar statistik penelitian kuantitatif itu kan ada X1, X2, X sampai X10 gitu kan. Dan mana variabel yang kuat, mana variabel yang tidak kuat yang kemudian menghasilkan ada Z yaitu variabel dependent. Nah, ini perlu menurut saya lebih peka lagi. Saya ingin mengungkapkan jadi semua persyaratan untuk menang itu sudah sesungguhnya dimiliki oleh paslon tertentu yang kemudian paslon itu mengatakan satu putaran ya, karena semua instrumen dipakai, semua instrumen mulai dari kepala desa, kemudian PLT dan kepala daerah, kemudian jumlah kementerian sampai ke bawah ya, terus kemudian juga partai-partai, kemudian logistik yang begitu kuat, menabrak aturan sana sini. Kalau kita melihat dari situ, jadi syarat kemenangan sudah dipakai dengan memakai nabrak aturan. Kalau Rocky Gerung kemudian bilang ini satu putaran dengan kecurangan, ya karena memang kita melihat semua instrumen pemenangan, baik itu sah maupun tidak sah, legal maupun tidak legal, itu semuanya dipakai gitu kan. Ya ini terus kemudian kita lihat juga dalam proses pemakaian instrumen itu tidak ada pencegahan yang berarti, tidak ada penghambatan yang berarti, tidak ada perlawanan yang berarti. Ya, jadi ini kita tidak tahu kalau hitung-hitungan normal seperti tahun 2019 ini bisa satu putaran. Kalau seperti 2019 artinya apa? Pencegahan terhadap pelanggaran itu minimal, terus kemudian yang nyoblos juga masih tetap 80%, ini bisa satu putaran. Tapi dalam tanda kutip ini bahaya. Kenapa? Karena saya menulis hari ini ya, judulnya bagaimana nasib istana pasca pencoblosan hari ini. Ini kenapa? Saya hitung. Kalau kita menganalisis itu kan akhirnya menganalisis melalui teori konflik, kayak mana yang kuat, mana yang lemah, kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, akhirnya ke situ. Tapi yang lagi-lagi menjadi korban adalah bangsa ini, negara ini, gitu ya, negara ini. Nah, jadi Pak Ihsan, ya ada banyak variabel yang akan kita lihat. Kalau variabelnya sama dengan 2019, maka memang sulit untuk menjadi dua putaran. Tapi kalau variabelnya kemudian berubah, ada variabel-variabel baru yang muncul. Misalnya kecurangan itu bisa diminimalisir, kecurangan itu bisa dilawan, money politik itu bisa dikurangi, dilawan dengan sehingga berkurang dan sebagainya. Saya pikir ini bisa dua putaran. Jadi kita akan melihat variabel apa yang terjadi pada hari ini terkait dengan perlawanan terhadap kecurangan dan meminimalisir terhadap mereka yang selama ini tidak mencoblos, atau kita bisa boleh jadi akan dikejutkan oleh mereka pencoblos pemilih yang tidak terpantau oleh survei, mungkin takut tidak mau mengungkapkan. Ini akan menjadi sebuah kejutan. Ya, jadi kata kuncinya pada hari ini nanti sore ya, itu adalah kejutan. Ya, siapa yang terkejut? Ya, siapa yang membuat kejutan? Ini nanti akan kita lihat. Kalau sampai satu putaran, maka banyak orang yang terkejut dan ini kemudian bisa menjadi hari-hari gelap berikutnya. Tetapi kalau kemudian bisa dua putaran, maka yang berimajinasi terhadap satu putaran ini juga akan kejutan karena ada variabel-variabel baru. Sekali lagi saya harus mengatakan secara ilmiah berbasis analisis ilmiah, kalau pemilu ini masih sama dengan 2019 di mana variabel-variabelnya itu berjalan sebagaimana yang ada di 2019, maka bisa satu putaran. Tapi kalau ada variabel-variabel baru, variabel-variabel abnormal menjadi normal gitu ya, yang normalisasi itu menjadi lebih besar, maka bisa dua putaran dan itu mengejutkan.
Ya, sama-sama mengejutkan. Apapun hasilnya, 1 putaran atau 2 putaran pada hari ini itu akan mengejutkan, Nah, gitu. Mas Tony, saya nggak tahu ya, Anda ini bukan KPU, saya mau tanya, ini ada pertanyaan dari pendengar, Pak, tolong tanyain dong, katanya, saya ini pekerja kasar di Jakarta, bisakah saya ikut memilih sekarang ini dalam pemilihan tambahan atau bagaimana caranya? Ini pertanyaan apa Mas Tony bisa jawab ini? Saya dengar Ya, samar-samar, ini jadi ada, gimana tuh? ada kan itu DPT. Hmm, DPT, hmm, mereka yang memiliki surat, memiliki daftar, itu hmm, bisa nyoblos. Kalau mereka yang tidak memiliki DPT, hmm, bisa nyoblos nanti setelah jam 12, yaitu hmm. DPTP yang Iya. disiapkan. Hmm. Jadi Jadi daftar bisa dari pemilih kampungnya tambahan. difotokan gitu formulir yang dia punya, bawa KTP elektroniknya Oh pergi iya, ke kalau itu hmm, bisa. bisa ya, ya itu. Ah, ya itu bisa Hmm, apa PDF-kan misalnya dan ya di kemudian print dicek lah gitu ya. hasilnya. Mestinya bisa, mestinya bisa. Masih. Kalau nggak bisa ya ngambek aja lah dulu di situ. Khawatirkan adalah apa namanya DPTP ini, Hmm, daftar pemilih tetap, apa nama tambahan itu yang kita khawatirkan. Yang ketika itu nggak kepake kemudian ada nyoblos, itu kan biasa terjadi. hmm, Katakanlah itu ditambah 30 surat suara, tetapi ternyata itu nggak kepake, harus terpakai 2 atau 3, tapi kecoblos semua, ini masalah. Atau hmm, kemudian orang yang masuk sudah tercoblos, sebagaimana yang terjadi di Arab Saudi misalnya, kok hmm, itu terjadi? Wah, makanya ini perlu menurut saya semua memiliki tanggung jawab, baik pendukung 01, 02 maupun 03, atau mereka yang tidak punya dukungan kepada siapapun. hmm, Ya, menurut saya tolong di setiap TPS diawasi, karena ini menjadi tanggung jawab bersama. Kita ingin bahwa pemilu ini luber, kemudian jurdil, sehingga hasilnya bisa kita terima bersama. Meskipun ini agak susah, tetapi lagi-lagi kata Anies, optimis ya. optimis. Kita kata Ganjar, Oke, optimis. kerja, Ya, saya ikhtiar, pengen dengar tawakal dari gitu. Pak Prabowo itu juga gitu. Saya Betul. kok nggak dengar itu dari Pak Hmm. Prabowo atau 02 itu, awasi TPS, jangan terjadi kecurangan. Saya belum dengar itu. Oh, Mungkin kalau Pak Ihsan udah dengar, tapi saya udah dengar dari Anies di videonya, oh saya iya. udah dengar dari Ganjar di videonya, gitu kan. Awasi TPS, gitu, awasi pemilu ini jangan terjadi kecurangan. Ya, Tapi kok saya belum dengar yang itu saya Pak dengar Prabowo. dari sebagian beliau itu ngomongnya pemilu damai. Saya jarang dengar pemilu jurdil. Yang penting damai. Apa orang kita ini demen harmoni gitu. Walaupun Begini, hang Pak. henghong. Gimana? Jadi ada variabel dependen, variabel independen. Hmm. Pemilu damai itu hanya terjadi manakala satu itu aparat presiden dan seluruh jajarannya di bawah netral. Itu damai. Saya yakin itu damai. Itu. Yang kedua, tidak ada kecurangan. Itu damai gitu loh. Kalau pemilu itu di mana soal penguasa itu yang harusnya netral menjadi tidak netral, ya, dan kemudian menggunakan instrumen-instrumen yang dimiliki oleh negara, ya, melakukan hal-hal yang menjadi tidak netral, terus kemudian ada kecurangan, ya jangan berharap pemilu itu damai. Jangan berharap. Tuh Jangan film berharap, tuh gitu. apa namanya Kita menginginkan. Jadi begini Pak Ihsan, lanjut. jangan pernah kita sampai ke Surabaya kalau beli tiketnya aja enggak. Kalau jangan pernah kita berharap kenyang, makan aja enggak. Jadi ada ilmu, ada sabab musabab, ada kausalitas, di mana sebab mengakibatkan akibat, menciptakan akibat. Itu hukum alam. Jadi kalau kita mau damai, syaratnya pemilu itu jurdil, pemilu itu luber, itu syarat utamanya. Jadi kalau kemudian ada gesekan, jangan salahkan pendukung, gitu kan? Jangan salahkan masing-masing pendukung. Oh, ini ini masyarakat terbelah. Hei, yang membuat terbelah itu apa? Jadi hulunya hulunya harus dilihat. Air itu ke sana dari mana air ini? Itu sebabnya harus dilihat. Dalam fikih itu namanya ada elat, gitu kan? Ada elat. Jadi elatnya itu apa? Kalau elatnya itu tidak dihilangin, maka itulah terjadi akibatnya. Jadi sebabnya harus dihilangin dulu. Kita harus jangan kemudian mengaburkan sebab itu ke yang lain, gitu loh.
Jadi itu tabrakan karena itu terjadi tabrakan ya karena orang itu lewat, nggak ada hubungannya. Mau tabrakannya di Ciputat kok orang lewat di Menteng disalahkan, gitu kan? Nah, Nggak ini ada juga hubungannya. iya ini juga Itu ya gunung Kak. meletus karena yang ada di apa namanya itu Gunung Merapi di Jogja itu Hmm, meletus kali orang gitu. hmm, Kenapa? Karena orang di Jakarta itu apa eh, namanya? Karena orang di buang sampah Jakarta sembarangan. itu berbuang sampah sembarangan. Nggak ada hubungannya. Iya. Ini saya kepada semua orang lah, semua orang ini Hmm. mengatakan goblok yang goblok tapi ojo kenemenen gitu loh. Nah, ada film yang lagi viral nih, hampir 20 juta pagi ini saya lihat yang nonton, Bang. Pak Wapres itu mengomentari dengan bijak. Pemerintah akan memperhatikan. Tapi ada komunitas pakai nama santri lagi, lapor ke Bareskrim itu. Gimana nih Mas Tony nih? Banyak-banyak ahli hukum tata negara lama-lama pada masuk prodeo semua ini. Bagaimana kisah di negeri hamba ini yang katanya negeri Wakanda ini, Bang? Kita prihatin dengan demokrasi kita yang semakin lama semakin terpuruk. Hmm. Ya, ini hitung-hitungan apa adanya ya. Hmm. Ini penilaian objektif bahwa semakin terpuruk gitu loh. Reformasi yang kita andalkan, kita harapkan demokrasi itu semakin membaik tapi semakin memburuk. Inilah Hmm. kejadian yang saat ini Hmm. ada. Jadi Hmm. saya pikir tiga orang ini Bivitri sudah dan punya cukup kawan-kawan. nyali untuk Hmm. mengambil Resiko resiko itu. dengan membuat film Hmm. dokumenter Dirty Food itu dengan Hmm. ditonton bagi banyak. Nah, cuman menurut saya film ini agak telat Hmm. tayangnya. Hmm. Mestinya tayangnya itu ya mestinya tayangnya itu 1 bulan Hmm. sebelum ini sehingga memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa Hmm. ini loh ada yang terjadi. Inilah dan ini kemudian ini kan bagian daripada sebuah kritik check and Hmm. balance. Nggak perlu kemudian dilaporkan gitu kan. Hmm. Kalau itu memang apa dia ada diskusi kecuali nggak usah kemudian dituduh ini didesain oleh pendukung Hmm. tertentu, ini adalah partisan, nggak usahlah teriak-teriak seperti itu. Hmm. Bukankah ketika ada orang-orang seperti Zainal Arifin Mokhtar, Iya. CS, Hmm. Bivitri, itu kan juga menguntungkan bagi negara, bagi Negara. kita semua. Ada orang yang peduli kepada negara, mereka ya akademisi, mereka Hmm. bukan partisan, mereka bukan pendukung paslon tertentu, mereka juga bukan caleg, mereka bukan tim ses, mereka tidak pernah memberikan pernyataan untuk memberikan dukungan kepada tertentu. Mereka juga orang-orang yang tidak ketemu sama paslon A, paslon B. Ya Hmm. sudah halah gitu. Kalau kemudian mereka bicara lalu dikapitalisasi dan itu dianggap bermanfaat bagi kelompok-kelompok partisan, itu urusan lain. Ya, Hmm. dengan sendirinya bagi mereka yang bisa mengambil manfaat akan mengambil manfaat. Tetapi jangan kemudian mereka yang masih memiliki hati nurani, mereka yang masih peduli kepada bangsa, peka terhadap situasi sekarang, lalu berupaya untuk membuat kritik, mengingatkan, kemudian bersama-sama mengajak kepada yang baik dan menjaga demokrasi, ya apa salahnya itu loh. Jangan kemudian mereka juga dituduh dituduh apa fitnah, dituduh hoax, Macam-macam. dituduh ini. Bukankah kemudian pemerintah ini akan jauh lebih baik ketika ada yang Koreksi. terjadi check and balance, ada yang mengingatkan, ada yang mengoreksi gitu loh. Artinya ada listrik itu nyala. Kalau ada min plus, kalau min saja atau plus saja nggak terjadi itu nyala. Begitu juga suami istri, kalau laki-laki, kalau ada perempuan itu bisa jadi anak. Tapi kalau kemudian laki sama laki-laki nggak jadi Nah, anak, ada itu produktivitas di situ. LGBT. Jangan kemudian menyalahkan berbasis kepada gender, menyalahkan karena mereka berbeda. Menurut saya menjadi tidak waras kita, tidak sehat demokrasi kita kalau kita sedikit-sedikit menyalahkan gitu loh. Mari kita wise ya, memiliki kesadaran yang luas untuk menerima semua perbedaan-perbedaan itu menjadi bagian daripada sebuah demokrasi. Ya, Ini kita ada yang akan mengikuti. betul. Ini ada berita nih Bang. Judulnya begini dari CNN nih Bang. New York Times soroti pemilu Republik Indonesia, singgung arah politik Jokowi ke Prabowo. 1001 cara nampaknya berkisah ini, panjang ini beritanya. Apa yang Mas Tony lihat, dunia melihat
Indonesia ini yang luar biasa. Karena sistem kita ini kan lebih dari Amerika ini sekarang ini, pemilihan langsung sung sampai nyungsung gitu. Silakan Bang. Enggak, kalau di Amerika pemilihnya rasional. Karena tingkat pendidikannya iya, tinggi. IQ-nya Di juga Indonesia lumayan lah itu ya. pemilih rasional cuma 15 gitu. Innalillahi. Misalnya di Amerika itu, kalau seorang presiden janjinya tidak terpenuhi, dia nggak akan terpilih kedua kali. Kalau di Amerika itu presiden, lapangan pekerjaan itu tidak menyempit, lapangan pekerjaan menyempit, otomatis dia tidak bisa mencalonkan lagi. Donald Trump itu kan satu contoh gitu kan, di mana ukurannya seringkali adalah ekonomi, lapangan pekerjaan gitu. Apalagi kalau kemudian janji tidak terpenuhi. Di Indonesia ada caleg janjinya 20 ya, yang tidak dipenuhi 22, itu biasa gitu kan. Terus kemudian di Indonesia janjinya ada calon pemimpin ketika Pilpres janjinya 10, yang tidak dipenuhi 13, itu biasa. Dan masyarakat itu memaafkan. Kenapa? Karena rasionalitasnya tidak jalan di sini. Kenapa rasionalitasnya rendah? Kenapa SDM rendah? Karena tingkat pendidikannya juga rendah. Ini persoalan. Ya coba kita bisa bayangkan kalau sampai semua ada istilah begini, apapun makanannya minumannya teh sosro kan gitu ya. Semua masalahnya penyelesaiannya adalah makan gratis dan susu gratis ya. Kalau kemudian ini yang terpilih, ini kan juga sebagai sebuah menunjukkan bagaimana tingkat SDM masyarakat kita, tingkat rasionalitas dan pemahaman masyarakat kita gitu loh. Jadi harga sembako dengan yang harganya katakanlah 50.000 itu jauh lebih berharga daripada masa depan bangsa. Ini yang terjadi di negara kita. Saya mau tanya, di Amerika itu nggak terjadi itu pembagian sembako. Ada regulasinya, mereka ada aturan dari pajak jelas banget gitu. Dan regulasinya ketat. Sangat ini ketat. Misalnya Pak Ihsan, ya kepolisian di Amerika itu kan dipakai untuk kekuasaan nggak bisa. Mereka punya koridor, mereka punya karakter, nggak bisa. Kemudian kementerian dipakai untuk itu nggak bisa. Kalau itu terjadi satu saat akan terbongkar, dan itu kasuistik betul, kecil betul kasusnya, betul-betul menjadi kasuistik. Indonesia nggak terbiasa, menteri dipanggil, berapa persen kamu bisa bantu untuk Pilpres ini. Ini dipanggil, berapa persen kamu bisa membantu untuk ini. Yang ormas saja, yang katanya independen gitu, ya, tetap teriak-teriak, yang mendukung paslon tertentu dan mendikritkan paslon yang lain. Ini ormas yang berbasis agama, apalagi di Indonesia ini nggak standar, standar etiknya itu menjadi nggak karuan gitu loh. Kalau soal individu saya nggak peduli, Pak Ihsan. Kalau soal individu karena nggak ada efek, urusan surga neraka itu urusan individu lah, terserah. Dan urusan para ustadz, para spiritualis, para pendeta, para biksu itu menangani. Tapi kalau sudah urusan sosial, urusan kenegaraan, ini kita perlu terlibat. Karena itu apa? Ini nasib bangsa kita dan kita adalah bagian dari bangsa itu. Ini dia Mas Tony. Tadi urusan sembako kata Mas Tony. Ini tadi berita satu yang Mas Tony belum ungkap adalah ketika bansos digulirkan, kok tahu-tahu harga sembako malah meroket. Petani pun menjadi uring-uringan karena tidak sepadan pula dengan harga gabah pula. Apa yang terjadi nih Mas Tony? Apakah barang impor masuk terlambat, dipaksa untuk bansos? Bertepatan dengan itu pula kemarin baru itu gaji Bawaslu pada naik tuh dari mulai 1,8 juta sampai 28 juta itu. Bagaimana ini kisah APBN yang bersengkarut dengan pemilihan umum gitu Bang? Iya, itu sebenarnya ya kacamata awam aja lah. Kenapa harus dinaikkan sekarang gitu kan? Ya kenapa itu baru kerja berapa lama dinaikkan gitu. Ya menurut saya mestinya ASN itulah. ASN itu gajinya dinaikkan setiap tahun, bukan ketika pada saat pemilu. Satu. Yang kedua, bukan kemudian menjelang pencoblosan lalu gaji Bawaslu dinaikkan. Menurut saya ini soal etika ya. Apapun pertimbangannya ini soal etika gitu kan. Ya, mereka baru bekerja kemudian dinaikkan gajinya kan enggak.
itu membuat kecemburuan bagi yang lain juga. Tapi Hmm. nggak habis pikir saya lah kalau soal ini, ya otak saya jadi buntu. Gitu. Kenapa kok Hmm. sesuatu yang kita anggap seringkali begini Pak Isan, Hmm. sesuatu yang kita anggap tidak normal itu bisa terjadi di era Hmm. ini. Gitu loh. Wah, Hmm. nggak mungkin itu dilakukan, tapi bisa dilakukan. Nggak mungkin Bisa. diputuskan, tapi bisa diputuskan. Nggak Hmm. mungkin itu terjadi, tapi bisa terjadi gitu loh. Hmm. Artinya itu out of the box. Tetapi Hmm. out of the box-nya itu bukan sesuatu yang positif, Hmm. lebih banyak negatifnya. Itu Iya. persoalan. Kita kan butuh yang namanya out of the box, tetapi positif. Misalnya ketika Gus Dur menaikkan 100% gaji ASN itu out of the box, dan itu Hmm. sesuatu yang positif gitu loh. Hmm. Ya, terus kemudian yang semula ekonomi itu inflasi, ya ketika dinaikkan 100% itu kan berputar ekonomi kemudian menjadi lebih baik. Itu kan ada masuk akal. Jadi Hmm. itu langkah-langkah out of the box yang dilakukan Gus Dur pada saat jadi presiden. Ya, Hmm. sebelumnya juga Habibie melakukan hal yang sama. Itu kan luar biasa. Hmm. Tapi jangan kemudian out of the box-nya itu sesuatu yang justru masyarakat menganggap ini tidak etis, ini tidak Hmm. wajar, Hmm. tidak baik lah, gitu loh, Iya. tidak baik. Gitu. Ya. Banyak himbauan Bang untuk memplototi TPS-TPS hingga selesai. Jadi harus berkorban dengan pulsa, dengan baterai, dengan handphone, dengan aplikasi. Sementara gangguan pemikiran satu putaran, dua putaran ini menjadi banyak perbincangan orang karena 25 hari lagi ini menjelang Ramadan Karim. Luar biasa. Apakah Mas Tony optimis atau yakin dengan dua putaran atau cemana yang bisa disampaikan kepada pendengar? Kapan itu kalau dua putaran bakal berputar lagi nih Alkisah berikut ini, Bang Mas Tony? Iya, tadi dari awal saya ungkapkan kalau Hmm. variabelnya sama dengan tahun 2019, Hmm. dan Hmm. ya 2019 ini bisa satu putaran, gitu kan. Tapi kalau ada variabel-variabel baru di Hmm. mana ada silent majority yang kemudian muncul Bergerak. pada hari ini, Hmm. bergerak, kemudian ada bergerak ke TPS maksudnya ya. Iya, Ada karena orang-orang yang selama ini tidak golput, nyoblos, ya, kemudian karena prihatin nyoblos, terhadap situasi ini jadi ikut nyoblos. Yang nyoblos. mula-mula tahun Betul. 2019 itu 80%, sekarang bisa menjadi 90% Hmm. misalnya, gitu kan. Terus Iya, kemudian ada kesadaran mendadak dari masyarakat. Kemudian ada upaya-upaya pencegahan terhadap kecurangan yang masif ini, meminimalisir pencegahan ini. Kalau variabel-variabel itu muncul, ya optimis, yakin bahwa ini akan terjadi dua putaran. Kalau sudah dua putaran, beda situasinya dengan putaran pertama. Sangat berbeda, sangat berbeda. sangat jauh berbeda. Nah, akan terjadi perubahan bisa 180 derajat kalau putaran kedua. Itu yang kemudian bagi paslon yang ngotot pengen satu putaran ini, dia membuat harga mati, harus satu putaran apapun caranya. Kalau dua putaran, karena berubah 180 derajat, itu betul-betul disadari. Karena banyak variabel yang kemudian berubah. Ya, banyak faktor yang kemudian mungkin berubah. Makanya saya bilang kalau sampai dua putaran ini perubahan terjadi 180 derajat. Tetapi kalau tidak ada normal-normal saja sebagaimana normal 2019, ya mungkin Ya, satu putaran. saya juga bingung kemarin waktu kita Kalau kemudian, mohon maaf Pak Isan, saya lanjutkan sedikit. Mohon maaf. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Ini kan sebenarnya ada upaya satu putaran itu dilakukan dengan sangat sistemik, ya, kemudian dilakukan dengan sangat terstruktur, dilakukan dengan sangat masif. Semua instrumen ini dipakai dengan sistemik, detail, rapi, masif, terstruktur, gitu kan. Tapi kalau kemudian perlawanan yang dilakukan juga tidak masif, perlawanan dilakukan itu juga tidak sistemik, saya pikir agak sulit juga untuk menahan laju ini. Tadi saya mau katakan, kemarin kita bincang dengan Farid Gaban itu 20 tahun golput. Baru besok hari ini maksudnya akan memilih, dia tidak jadi golput kata. Berarti ada sebuah pemikiran yang luar biasa di sebagian masyarakat. Kita akan lihat dalam jam-jam berikut ini. Terakhir Mas Tony, pesan yang belum berangkat ke TPS hari ini atau yang baru saja pulang dari TPS, akankah ini bisa dijadikan sebagai ibadah bagi umat-umat, paling tidak pendengar radio Silaturahim? Nah, di bulan Sya'ban yang penuh berkah ini,
kami ingin dengar dari Ustadz Tony Rosid kali ini. Tafadhol Ustadz. Nilai. Jadi semua yang kita lakukan akan bernilai, ya, manakala niatnya benar, gitu kan. Terus niat dan tujuannya benar. Yang kedua, prosesnya benar. Kemudian yang ketiga, ada kesungguhan secara benar untuk memperjuangkan kebenaran itu. Maka pilihlah sesuai dengan keyakinannya. Ya, kita akan bernilai. Tapi kalau dipilih sesuai dengan uang yang diberikan atau ini masalah. Nah, yang kedua adalah bertanggung jawablah untuk negeri ini dengan cara mengawasi semua TPS, bahwa kita tidak hanya nyoblos pulang, nyoblos kemudian berhenti, lepas begitu saja, tapi kita nyoblos, kita kawal hasil dari suara yang kita coblos itu, yang memastikan bahwa TPS itu benar-benar KPPS itu menjalankan fungsinya sebagaimana aturan yang ada, sebagaimana tugas yang mereka emban. Ya, kita juga ikut memastikan, jangan nyoblos terus kemudian leha pulang, kemudian seolah-olah terbebas. Tidak, gitu kan, tidak. Di lapangan bahwa indikator kecurangan begitu masif, maka kewajiban bagi semuanya, ya, baik itu pemilih paslon 1, pemilih paslon 2, pemilih paslon 3, dan pemilih-pemilih caleg, ya, mari tetap datang lagi ke TPS, terutama pada saat penghitungan, Jangan kosongkan TPS, ya, jangan kosongkan TPS, yang ada hanya KPPS, ya. Kita bukan mencurigai KPPS, tetapi, ya, tetap indikator bahwa ada pihak-pihak yang berupaya untuk melakukan kecurangan itu begitu nyata, begitu jelas, maka semua kita punya kewajiban untuk menyelamatkan suara kita, suara masyarakat, suara rakyat, agar yang terpilih adalah orang-orang yang betul-betul dikehendaki oleh rakyat, dan itu adalah berpahala, dan itu menjadi pintu surga. Kalau ada hadis mengatakan bahwa majelis taklim itu rodotun min riyadil jannah, taman surga, saya pikir menjalankan tugas sebagai anak bangsa itu juga menjadi pintu untuk membuka pintu surga ketika kita menjalankan tugas sebagai anak bangsa untuk menyelamatkan suara di TPS-TPS yang ada. Ya, terima kasih Mas Tony Rosid. Pagi ini 32 menit kita berbincang di hari yang luar biasa hari ini. Palang pintu negeri kita ini mau kemana? Insya Allah memberikan keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih Mas Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.